Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Kurumi Ara-Ara aka Dead Life untuk musim kelimanya. Dan kali ini tuh sendiri mengenai episode keduanya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi preview untuk episode kedua dari musim kelimanya itu sendiri udah keluar, dimana pada awal episode keduanya nanti kita akan masih bisa melihat masa-masa tenang sebelum perang dimulai, di mana ada momen saat Toka dan Mukuro sedang asik-asik memasak onigiri ataupun membuat onigiri lah gitu kan untuk para spirit yang lainnya. Dan seperti biasa kalau Toka yang memasak, makanannya udah pasti kayak limbah gitu kan, nggak bisa dimakan. Ya bisa dimakan sih meskipun rasanya bakalan jadi aneh banget. Bahkan di preview ini tuh juga gitu kan, onigirinya tuh jadi ningga gitu kan, jadi hitam kayak gitu. So selain penampakan onigiri Toka, kita juga dilihatin bagaimana Shido yang akan mulai curhat kepada si heroin dengan IQ jongkok ini, dimana pada malam hari sebelum perang besar dimulai, Shido sedang sibuk memikirkan bagaimana ia harus menghadapi Dem dan menyelamatkan Kurumi secara bersamaan. Dan di saat itu pula, Toka yang tidak bisa tidur akibat kebiasaan tidurnya si Miku yang abnormal membuatnya itu keluar dari kamar dan bertemu dengan si Shido. Ya, awalnya Toka menanyakan apa yang sedang Shido lakukan pada malam-malam hari seperti itu, sendirian tanpa ada teman yang bisa diajak ngobrol gitu kan. Dan saat Shido mengatakan kalau ia masih merasa bimbang mengenai apa yang akan dia lakukan kepada Kurumi besok hari, di mana Shido berniat untuk menyegel kekuatan spiritnya si Kurumi, namun dia juga butuh kekuatan Kurumi untuk melawan Dem. Dan di sini si Shido tuh mulai mengingat kembali masa-masa saat dia itu pertama kali bertemu dengan Toka dan juga Kurumi. Oh ya, karena melihat Shido yang cukup bimbang pada saat itu, Toka menyarankan Shido untuk tidur di atas paha mulusnya. Ya, di sini Toka memaksa Shido untuk berbaring di sana, di mana Toka mengatakan kalau ia harusnya meminta maaf kepada Shido karena telah melibatkan dirinya ke dalam bentrok para spirit. Dan jika selama proses itu terjadi, Shido telah ratusan kali terbunuh hingga Kurumi harus mengulang waktu terus-menerus untuk bisa menyelamatkan Shido. Dan itu membuat Toka itu merasa sedih lah gitu kan, karena kebenaran dari ini semua hanya membawa Shido ke arah yang lebih buruk. Bahkan dia harus menderita selama ini. Namun ya, saat Toka hampir menangis, Shido kembali lagi menguatkan Toka kalau ia harusnya bisa menyelesaikan perang ini dan membalas budi kepada Kurumi suatu saat nanti. Dan mereka pun akhirnya tetap dalam posisi seperti itu ya untuk waktu yang sedikit lama, di mana Shido berbaring di atas paha mulusnya si Toka. Ya, Shido sepertinya udah merasa nyaman gitu kan dengan kelembutan pahanya si Toka, sepertinya sih. Oh ya, di sini juga kita dilihatkan mengenai Kotori yang sedang menangis ya, di mana hal ini itu adalah momen di saat Kotori ini tuh mencoba untuk memimpin Rataktor untuk maju ke medan perang. Ya, saat pesawat tempur milik Dem sudah menutupi langit sekolah Raizen, Kotori memberikan perintah kepada para spirit untuk menggunakan astral dress mereka masing-masing dan siap untuk pertempuran besar melawan Dem, di mana sebelum perang itu dimulai, Shido berkata kalau Kotori adalah adik yang cukup hebat untuk bisa menjadi panglima perang di pertempuran kali ini melawan Dem. Dan mendengar hal tersebut, Kotori merasa sedih karena sekarang ia bisa bertarung bersama-sama dengan Shido dan juga para teman-temannya yang ia percayai. Dan tentu aja mereka juga percaya sama kemampuannya dari Kotori itu sendiri. Dan tentu aja pada pertempuran kali ini para spirit dari pihak Rataktor tidak boleh ada yang mati ataupun gugur. Nah, sebenarnya kita juga diperlihatkan mengenai masa-masa tenang sehari sebelum perang terjadi, di mana Nia dan para spirit yang lainnya sedang berkumpul dan membicarakan mengenai apa yang sedang terjadi pada diri mereka di masa lalu. Apa alasan dari makhluk yang bernama Phantom muncul dan membagikan kekuatan roh kepada mereka semua yang bisa memicu bencana besar di dunia. Dan mereka pun terus memikirkan jawaban dari setiap kejadian-kejadian yang telah terjadi. Oh ya, aku tidak tahu ya apakah masa lalu dari Shido terhadap Mio gitu kan akan di skip lagi atau tidak ya pada episode kedua kali ini. Mengingat tidak ada sedikit pun hints gitu kan mengenai adegan masa lalu itu sendiri yang ditampilkan pada episode keduanya nanti. Baik dari preview ataupun juga video previewnya gitu kan, ataupun sinopsisnya itu sendiri. Dimana kalaupun ada nantinya harusnya kita bisa melihat bagaimana ingatan dari si Shido ya sebagai si Shinji dari pertama kali bertemu, waktu di kejadian ledakan di tengah kota, terus mengajak si Mio ini tuh ke rumahnya si Shido ataupun Shinji lebih tepatnya, dan memberikan nama Takamiya Mio kepada itu anak gitu kan, anak yang ditemui sama Shinji, wanita berambut perak yang kita kenal sebagai Mio Takamiya nantinya, ataupun Reine ataupun juga Phantom. Lalu memperlihatkan bagaimana nanti keadaannya si Shinji ya yang bakalan ngajakin si Mio gitu kan untuk yang namanya itu Deto di sebuah taman hiburan.
Ya disinilah hubungan mereka berdua itu mulai terjalin dan juga menjadi lebih dekat, apalagi saat si Shinji ini tuh memberikan sebuah boneka beruang kepada Mio yang menjadi hadiah pertama dari Shinji untuk si Mio itu sendiri. Sebelum akhirnya si Ido sebagai Shinji itu mati akibat dibunuh sama Dem, dimana Mio juga diserang sama pihaknya Dem dan Mina juga diculik oleh pihaknya dari Dem. Ya emang sebenarnya ini bakalan cukup panjang banget kalau diceritakan dari pertama kali si Shinji ataupun si Ido di masa lalu ini tuh bertemu dengan Mio sampai akhirnya konflik dimana si Ido itu terlahir kembali dan akhirnya dipungut sama keluarganya dari Itsuka itu sendiri. Ya, tapi ya kita lihat aja lah nanti apakah ingatan masa lalu tersebut itu bakalan dilihatin ataupun ditampilkan atau enggak ya nanti pada episode keduanya atau mungkin di next episode lagi gitu kan, di episode berapa gitu kan, waktu dekat-dekat si Mio ini tuh bakalan muncul. Ya jadi kita lihat aja lah gitu kan nanti endnya tuh gimana gitu kan untuk episode keduanya itu sendiri sampai mana gitu. Apakah sampai pasukan Dem muncul di langit sekolahnya si Shido, atau sampai Kurumi muncul dengan pasukan klonnya, atau malah sampai Mio muncul dari dalam dadanya si Kurumi. Tapi ya kalau sampai situ itu cukup panjang banget gitu kan, karena akan ada percakapan penting antara Shido dan juga Kurumi, di mana di sini nantinya si Shido bakalan mengatakan bahwa dia itu orang yang bakalan menolong dan juga membantu Kurumi, sedangkan Kurumi menjelaskan kalau dia tuh pengen kekuatannya dari Shido agar bisa balik ke masa lalu dan bertemu dengan Mio yang asli gitu kan, Mio yang original, dan akhirnya di sana Kurumi akan mereset semua kejadian-kejadian yang telah ada sehingga menghilangkan yang namanya itu para spirit. Ya, si Kurumi berniat untuk menciptakan dunia tanpa adanya para spirit ataupun roh di dalamnya agar dunia itu bisa tenang dan Shido tetap bisa hidup di masa depan tanpa perlu dikejar-kejar sama Dem lagi. Ya cukup mulia sih sebenarnya tujuannya dari si Kurumi itu memberikan solusi konkret biar nggak jadi perang dan nggak ada pihak yang terluka ataupun terbunuh nantinya. Tapi ya di sini Shido sebagai MC yang cukup naif banget, dia nggak mau yang namanya itu melakukan hal tersebut. Jadi dia berencana untuk tetap berusaha agar bisa menyelesaikan perang dan mengalahkan Westcoast gitu kan dengan Demnya dan menyelamatkan Kurumi serta menyegel Kurumi. Ya entahlah, namanya juga MC Shonen gitu kan. Ya kita lihat aja lah nanti ke depannya itu bagaimana. Yang paling penting di sini kita bakal lihat nanti bagaimana tim matchnya antara si Kurumi dan juga Shido di pertempuran melawan Dem, lebih tepatnya itu saat melawan para Nibel yang udah diperkuat dengan persenjataan baru dari pihak Dem itu sendiri. Ya teknologi baru yang bakalan mencoba untuk menyerang Kurumi dan banyak banget lah klon-klonnya Kurumi yang juga bakal jadi korban di sini. Ya kita tunggu aja lah nanti sampai episode keduanya itu sendiri bakalan kembali rilis pada hari Rabu, tepatnya itu pada tanggal 17 April 2024. Nontonnya di mana? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation. Tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Cuman mau ngasih tahu aja mengenai update screenshot tanah review juga mengenai episode kedua dari anime Dead Alive musim kelimanya itu sendiri, yang mana lebih banyak memperlihatkan masa-masa tenang ya sebelum perang dimulai, karena kan nanti harusnya perangnya bakalan cukup intens banget dan kemungkinan bakalan berlangsung dari episode 3 sampai episode 5 atau 7-nya lah, mungkin aja sih seperti itu. Ya kita tunggu aja lah gitu kan. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.